Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali di materi sejarah Indonesia di bab pertama, yaitu tentang upaya mempertahankan disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan. Kalau dianalogikan, disintegrasi seperti tubuh manusia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai fungsinya masing-masing. Jika seorang sedang sakit, bisa dikatakan salah satu bagian tubuhnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, secara keseluruhan, bagian-bagian tubuh manusia merupakan suatu keserasian yang fungsional. Jika kita kaitkan pada negara, jika ada suatu bagian dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak bersatu padu, dampaknya dapat membuat hilangnya keutuhan atau persatuan bangsa. Akibatnya dapat membuat negara menjadi terpecah belah, bahkan runtuh. Berikut ini akan diuraikan satu persatu tentang pemberontakan yang membahayakan integrasi bangsa pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun, terjadi pada tanggal 18 September 1948 terkait hasil perundingan Renville. Penyebabnya adalah kecewa terhadap hasil perundingan Renville. Tujuannya mendirikan negara komunis Soviet Indonesia. Pemimpinnya yaitu Musso dan Amir Syarifuddin. Berikutnya pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Penyebabnya adalah kecewa terhadap hasil perundingan Renville yang dianggap Indonesia menyerah terhadap Belanda. Tujuannya adalah mendirikan agama Islam. Nah, ini adalah pemimpin-pemimpin yang ikut dalam pemberontakan Darul Islam. Berikutnya adalah pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Tujuannya mempertahankan berdirinya negara Jawa Barat atau Pasundan. Penyebabnya adalah menolak bergabung dengan NKRI. Dalam pemberontakan APRA ini yaitu Sultan Hamid II. Nah, Kapten Westerling adalah orang Belanda yang mempengaruhi warga Jawa Barat agar memberontak dari NKRI. Warga Jawa Barat yang menolak permintaan Kapten Westerling pun dibantai. Lalu berikutnya pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Penyebabnya adalah menolak bergabung dengan NKRI. Tujuannya mempertahankan berdirinya negara RMS. Pemimpinnya adalah Robert Christian Stephen Semokil dan Manusama. Lalu pemberontakan Andi Ajis. Penyebabnya menolak bergabung dengan NKRI. Tujuannya yaitu mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Lalu pemberontakan PRRI, Permesta. Penyebabnya adalah kesenjangan dana pembangunan antara daerah dan pusat. Pemimpin utamanya yaitu Syafruddin Prawiranegara. Nah, pemimpin daerah yang ikut dalam pemberontakan ini pun dari berbagai daerah, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara. Untuk mengatasi pemberontakan, dikeluarkanlah dekrit presiden. Ini merupakan pemberontakan terbesar yang hampir meruntuhkan NKRI. Lalu pemberontakan PKI tahun 1965. Penyebabnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan komunisme. Tindakan PKI menjelang upaya kudeta 30 September 1965 mengusulkan pembentukan angkatan kelima, yaitu buruh dan petani yang dipersenjatai. Menyusup ke dalam tubuh ABRI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Polri, kecuali Angkatan Darat. Menyusup ke dalam ormas dan partai politik, menyerang pihak-pihak yang dianggap anti PKI, melakukan provokasi dan sabotase, membuat isu fitnah Dewan Jenderal dan dalam dokumen Gilhersit.
30 September 1965, PKI menculik dan membunuh para perwira angkatan darat, menguasai pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, menguasai stasiun RRI, dan menguasai gedung percetakan uang negara. Indikasi keterlibatan tokoh dalam pemberontakan PKI. Yang pertama, Soekarno. Berasumsi bahwa Soekarno itu berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi angkatan darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Dikatakan bahwa Soekarno tidak hanya sekedar mengetahui akan terjadinya aksi pembersihan terhadap sejumlah jenderal angkatan darat. Konon, Soekarno pernah meminta tolong kepada Untung untuk menertibkan para jenderal yang dianggapnya tidak loyal dan anti komunis. Yang kedua adalah Bapak Soeharto. Dikemukakan oleh Ben Anderson. Alasannya adalah hanya Soekarno yang selama 32 tahun mampu menggenggam kekuasaan di negeri ini. Selama Orde Baru berkuasa, sejarah telah menjadi alat propaganda untuk melanggengkan kekuasaan lain. Yang kedua, CIA. Menurut Peter Delesot dan Geoffrey Robinson, CIA ini menjatuhkan Soekarno yang dianggap pro PKI. Amerika Serikat khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. CIA bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh angkatan darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Lalu PKI itu sendiri dikemukakan oleh Nugroho, Noto Susanto, dan Ismail Soleh. Menurut teori, PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dan setelah G30S PKI ini, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grombongan, dan Klaten. Yang kelima adalah konflik internal angkatan darat. Dikemukakan oleh Cornel Favre, Wertham, John Hotzafel, dan Mr. Siregal. Diyakini bahwa PKI terlibat hanya sebagai pemancing. Diyakini juga karena pernyataan pemimpin gerakan yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin angkatan darat hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri hingga mencemarkan nama baik angkatan darat. Namun, berlawanan dengan pernyataan yang ada, seperti Jenderal Nasution yang hidup sederhana. Yang keenam adalah Inggris. Dikemukakan oleh Greg Faulgrain. Diyakini bahwa titik temu antara keinginan Inggris yang ingin bersikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui pergulingan kekuasaan Soekarno dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Lalu dampak sosial politik pemberontakan PKI 1965. Dampaknya ini cukup besar bagi Indonesia. Yang pertama itu terjadinya krisis politik. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soekarno. Yang kedua yaitu terjadinya krisis ekonomi. Lalu yang ketiga munculnya aksi-aksi massa yang menuntut pembubaran PKI. Nah, ini adalah seruan-seruan dari berbagai mahasiswa yang ada di Indonesia, dan para buruh, para pemuda, pelajar, wanita, guru ikut dalam aksi yang menuntut pembubaran PKI.
Kesatuan-kesatuan tersebut menamakan diri mereka Front Pancasila yang dikenal sebagai Eksponen 66. Mereka mengatukan tri tuntutan rakyat yang isinya bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, lalu turunkan harga, bersihkan kabinet Dwi Kora dari orang-orang PKI. Pada tanggal 24 Februari 1966, demonstrasi besar seorang mahasiswa UI bernama Arif Rahman Hakim yang tewas tertembak oleh pasukan Cakrabirawa dinobatkan sebagai pahlawan Ampera. Pada tanggal 19 pada tanggal 11 Maret 1966, sidang kabinet tertutup di Istana Negara yang direncanakan oleh presiden. Tetapi Istana Negara dikepung oleh pasukan tak dikenal. Kemudian Soekarno ke Istana Bogor. Di Istana Bogor, Soekarno disusul oleh 3 perwira, Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Mereka membawa pesan dari Soeharto untuk disampaikan kepada Soekarno bahwa jika Soeharto diberi kepercayaan untuk mengatasi keadaan negara, maka Soeharto bersedia. Kemudian dibuatlah surat perintah 11 Maret yang dikenal dengan Super Semar. Pada tanggal 12 Maret 1966, pengemban Super Semar melakukan tindakan yaitu membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, menjadikan PKI sebagai organisasi terlarang, mengeluarkan larangan tentang paham komunisme melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, lalu mengamankan 15 materi yang diduga terlibat menteri yang diduga terlibat PKI, lalu membersihkan aparat negara dari unsur PKI. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dicabut pada tahun 2001 era Gus Dur. Lambat laun, Super Semar menjadi alat untuk merebut kekuasaan Soekarno. Pada tanggal 28 Juli 1966, Soeharto membentuk Kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, sehingga memunculkan dualisme kekuasaan. Oktober tahun 1966 diadakan sidang umum MPRS meminta laporan pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Pidato Nakawaksara. 9 poin pertanggungjawaban Soekarno. Nakawaksara ditolak MPRS karena tidak memuat laporan tentang pemberontakan PKI. Kepercayaan masyarakat terhadap Soekarno pun memudar. Pada tanggal 23 Februari tahun 1967, Soekarno menerima usulan dari Soeharto yaitu menyerahkan jabatannya sebagai presiden kepada Soeharto. Nah, itu dia salah satu dan tugas atau materi yang sudah disampaikan, yaitu di bab pertama tentang upaya mempertahankan disintegrasi bangsa. Berikutnya nanti kita akan masuk di bab yang kedua, yaitu mengenai tokoh-tokoh perjuangan yang mempertahankan integrasi